Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat didefinisikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Ingat ya, untuk persamaan kuadrat, pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. A merupakan koefisien dari X kuadrat. B merupakan koefisien dari X dan C adalah konstanta. Diulangi, A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama, cara pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, rumus ABC. Yang pertama, pemfaktoran. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan adalah sebagai berikut. 1. Persamaan kuadrat diubah ke dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Atau langkah pertama, kita ubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, dari persamaan kuadrat tersebut, kita misalkan X1 dan X2 yang berlaku persamaan sebagai berikut. Jika A-nya sama dengan 1, maka rumusnya adalah X1 tambah X2 sama dengan B. X1 kali X2 sama dengan C. Dan jika A-nya tidak sama dengan 1, maka rumusnya adalah X1 tambah X2 sama dengan B. X1 kali X2 sama dengan AC atau A kali C. Nah, di sini perbedaannya hanya pada perkaliannya. Lihat, untuk penjumlahannya, X1 tambah X2 sama dengan B, ini juga sama. X1 tambah X2 sama dengan B. Perbedaannya terdapat dari perkaliannya. X1 kali X2 sama dengan C, untuk A-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk A-nya tidak sama dengan 1, X1 kali X2 sama dengan A kali C. Bentuk faktor dari persamaan tersebut adalah X tambah X1 kali X tambah X2. Perhatikan soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Jawab, karena pada soal sudah merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat, sehingga kita tinggal cari nilai A, B, dan C. Ingat, A merupakan koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya adalah 1. B merupakan koefisien dari X, berarti B-nya adalah min 5. Dan C adalah konstanta, maka C-nya 6. Karena A-nya 1, berarti kita gunakan rumus yang pertama, yaitu X1 tambah X2 sama dengan B, X1 kali X2 sama dengan C. B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah 6. Kita cari bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya min 5, kalau dikalikan hasilnya 6. Bilangan berapa saja? Di sini diperoleh bilangan min 2 dan min 3. Ya kan? Karena min 2 tambah min 3 adalah min 5. Min 2 kali min 3 adalah 6. Maka yang sesuai adalah min 2 dan min 3. Jadi faktornya adalah X kurangi 2. Kenapa X kurangi 2? Karena di sini X1-nya adalah min 2. Kali X kurangi 3. Karena X2-nya adalah min 3. Jadi faktornya X min 2 kali X min 3 sama dengan 0. Untuk X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, min 2-nya pindah ruas, jadi positif. 0 tambah 2 adalah 2. Dibagi dulu dengan A. 2 bagi 1 hasilnya adalah 2. Berikutnya, untuk X min 3 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 0. 3-nya pindah ruas, asalnya negatif jadi positif. 0 tambah 3 adalah 3. Dibagi dulu dengan A. 3 bagi 1 adalah 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3X kuadrat tambah 4X sama dengan 4. Jawab, karena pada soal bukan merupakan bentuk umum, sehingga terlebih dahulu kita harus mengubahnya ke dalam bentuk umum. Diperoleh 3X kuadrat tambah 4X kurangi 4 sama dengan 0. 4 yang ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri.
asalnya positif berarti jadi negatif. Sehingga bentuk umumnya adalah 3x kuadrat tambah 4x kurangi 4 sama dengan 0. Berikutnya, kita cari nilai A, B, dan C. Ingat, nilai A merupakan koefisien dari x kuadrat, berarti A-nya adalah 3. B merupakan koefisien dari x, maka B-nya adalah 4. Dan C merupakan konstanta, berarti C-nya adalah min 4. Perhatikan nilai A. Karena A-nya tidak sama dengan 1, berarti kita gunakan rumus yang kedua, yaitu X1 tambah X2 sama dengan B, X1 kali X2 sama dengan A kali C. Ingat ya, kalau A-nya bukan 1, berarti rumusnya adalah X1 kali X2 sama dengan A kali C. B-nya adalah 4. A kali C berarti 3 kali min 4, hasilnya min 12. Sama seperti soal sebelumnya, kita cari bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 4, jika dikalikan hasilnya min 12. Di sini bilangannya kita peroleh adalah min 2 dan 6. Min 2 tambah 6 hasilnya 4, memenuhi. Min 2 kali 6 hasilnya min 12, memenuhi juga. Jadi X1-nya min 2 dan X2-nya plus 6. Ya, diulangi, X1-nya min 2 dan X2-nya adalah plus 6. Jadi faktornya adalah X min 2 kali X plus 6 sama dengan 0. Untuk X min 2 yang ini ya, untuk X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2-nya pindah ruas ke ruas kanan, 0 tambah 2. 0 tambah 2 adalah 2, hasil akhirnya dibagi dengan A, berarti dibagi 3. 2 bagi 3 adalah 2 per 3. Berikutnya, untuk X tambah 6 sama dengan 0. X tambah 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, 6-nya pindah ruas ke ruas kanan. Asalnya positif jadi negatif. X sama dengan 0 kurangi 6, min 6. Hasil akhirnya bagi dulu dengan nilai A. Berarti min 6 bagi 3. X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 per 3, min 2. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna artinya mengubah persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk X plus minus P kuadrat sama dengan Q. Q lebih besar sama dengan 0. Untuk membentuk ruas kiri menjadi kuadrat sempurna, kedua ruas ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien variabel X. Perhatikan soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Jawab, bentuk umumnya adalah X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Kita pindahkan konstanta dari ruas kiri ke ruas kanan, diperoleh X kuadrat tambah 6X sama dengan min 5. Untuk membentuk ruas kiri menjadi kuadrat sempurna, kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien variabel X. Maka kita harus mencari dulu kuadrat dari setengah koefisien variabel X, yaitu setengah kali koefisien variabel X-nya adalah 6. Setengah kali 6 kuadrat. Sama dengan setengah kali 6 adalah 3. 3 kita kuadratkan, jadi 3 kuadrat sama dengan 9. Sehingga diperoleh X kuadrat tambah 6X sama dengan min 5. Kita tinggal di sini menambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien variabel X, yaitu 9. Artinya, ruas kirinya kita tambahkan 9, ruas kanannya juga kita tambahkan 9. Untuk ruas kiri, X kuadrat tambah 6X tambah 9. Sama dengan, untuk ruas kanan sama, kita tambahkan 9, min 5 tambah 9. X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan, min 5 tambah 9 adalah 4. Berikutnya kita cari bilangan yang sama atau bilangan kembar jika dijumlahkan hasilnya 6, jika dikalikan hasilnya 9. Bilangan berapa bilangan yang sama jika dikalikan hasilnya 9, jika dijumlahkan hasilnya 6? Yaitu bilangan 3 atau angka 3. 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Maka X tambah 3 kuadrat sama dengan 4. X tambah 3 sama dengan akar 4.
X tambah 3 sama dengan akar 4 adalah plus minus 2. Untuk X tambah 3 sama dengan positif 2, maka X sama dengan 2, 3-nya pindah ruas jadi negatif, 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Dan untuk X tambah 3 sama dengan min 2, maka X sama dengan min 2, 3-nya pindah ruas jadi min 3, maka X adalah min 2 kurangi 3, min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 5. Yang ketiga, rumus ABC. Penyelesaian dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan rumus ABC berikut. X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Dengan B kuadrat kurangi 4AC disebut dengan diskriminan. Atau rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Perhatikan soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurangi 7X tambah 10 sama dengan 0. Jawab, kita cari nilai A, B, dan C. Ingat, A merupakan koefisien dari X kuadrat, maka A-nya adalah 1. B merupakan koefisien dari X, berarti B-nya min 7. Dan C merupakan konstanta, maka C-nya adalah 10. Kita akan mengerjakan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC adalah X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini kita nilainya tinggal substitusikan. Sama dengan min B-nya adalah min 7. Maka min B-nya diganti dengan min 7 plus minus B kuadrat. Berarti B-nya diganti dengan min 7. Min 7 kuadrat kurangi 4. A-nya adalah 1. Kita ganti dengan 1. C-nya adalah 10. Jadi 4 kali 1 kali 10 per 2A. 2 kali A-nya adalah 1. Sama dengan min kali min jadi plus ya, plus 7 plus minus min 7 kuadrat hasilnya 49 kurangi 4 kali 1 4 kali 10 40 bagi 2 kali 1 adalah 2. Sama dengan 7 plus minus akar 49 kurangi 40 adalah 9 bagi 2. Sama dengan 7 plus minus 3 per 2. Ingat ya, di sini ada plus minus. Artinya X1-nya ditambah dan X2-nya dikurang. Untuk X1, 7 tambah 3 per 2. 7 tambah 3, 10. 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. Untuk X2-nya, 7 kurangi 3 per 2. 7 kurangi 3 adalah 4. Bagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 5,2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.